Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan materi membina nafsu mutmainnah yang kedua. Pada bulan Juni yang lalu kita sudah mengkaji membina nafsu mutmainnah yang pertama, yaitu dengan hidayah Allah. Dan sekarang kita melanjutkan bahwa tenangnya jiwa atau nafsu mutmainnah itu harus berdampingan dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat atau hati yang sejahtera, hati yang selamat dan sebagainya. Dasar kajiannya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai dengan 89. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qalbun salim itu memiliki dua pengertian. Salim itu bisa diartikan sehat dari penyakit-penyakit, dan salim itu bisa diartikan bersih dari kotoran hati. Nah, kalau kita kerangkakan, betapa bagusnya kalau hati itu sehat dari penyakit-penyakit hati, seperti sifat munafik, suudzon, sombong, dengki, khianat, putus asa, bakhil, berdusta. Minimal 8 ini betul-betul penyakit yang sangat berbahaya bagi hati manusia. Kalau hati manusia itu jangankan ada 8 ini, satu saja yang namanya munafik itu sudah sangat berbahaya. Sepanjang perjalanan dakwah para rasul, yang paling ngeribeti itu ya orang munafik itu. Jadi dakwah para rasul itu mesti berhadapan dengan 3 penentang besar, yaitu orang kafir, orang munafik, dan orang musyrikin. Dan kalau 3 penentang besar ini didukung oleh penguasa dan pengusaha, sempurna, Pak, di dalam menentang kebenaran dakwah para nabi. Sepanjang sejarah,
Apalagi kemudian orang munafik ini berjamaah. Jadi kumpulan orang-orang munafik kerjanya ya seperti itu. Suudzon itu juga penyakit hati yang sangat berbahaya. Suudzon itu benih penyakit hati yang paling subur. Jadi kalau tanaman itu varietas unggul gitu. Karena apa? Dengan suudzon itu akan berkembang tangga penyakit-penyakit berikutnya sampai 9 tangga. Berangkatnya dari suudzon. Orang buruk sangka itu jelek karena yang disangka buruk itu belum tentu jelek, sedang yang menyangka buruk sudah lebih dulu jelek. Dan orang yang buruk sangka itu sama dengan memasukkan pengaruh keburukan kepada pikirannya, perasaannya, hati, penglihatan, pendengarannya jadi buruk semua. Orang suudzon itu seperti sejak subuh pakai kacamata hitam, sampai zuhur nggak dilepas. Kemudian ngomong, sejak subuh kok mendung ya? Sebenarnya nggak mendung. Yang menyebabkan terkesan mendung itu karena matanya dikasih kacamata hitam. Itulah orang suudzon. Sakit sekali dan bahaya sekali karena melihat siapapun dengan pandangan yang negatif. Inilah penyakit hati. Dan dengan suudzon itu muncul tangga penyakit berikutnya, yaitu apa? Orang suudzon itu mesti tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan, aib, kekurangan orang yang disuudzoni. Untuk apa? Untuk mendapat justifikasi dari suudzonnya itu. Kalau tidak menemukan hasil tajassus, ya harus nemu dan harus dibuat. Sampai prasangka buruknya itu mendapat pembenaran. Kalau sudah tajassus, mesti ghibah, menggunjing. Mengapa? Karena sudah mendapat bahan untuk dijadikan materi pergunjingan. Karena itu dalam satu teori dikatakan, orang tidak mungkin bisa menggunjing tanpa bahan. Nah, bahan menggunjing itu didapat dari tajassus. Nah, tajassus itu upaya membenarkan suudzonnya. Jadi setelah suudzon mesti tajassus, mesti ghibah. Maka semakin banyak mendapat bahan hasil tajassus, ghibahnya semakin khusyuk. Ghibahnya semakin serem. Nah, setelah ghibah, mesti namimah. Itu jalurnya, itu tangganya begitu. Setelah ghibah, mesti namimah 4. Ya. Kalau sudah namimah, mengadu domba, maka yang terjadi adalah permusuhan. Karena sudah diadu kan, diciptakan suasana permusuhan. Sebenarnya domba itu nggak mau tengkar, Bapak. Domba itu mau tengkar karena diadu, namanya adu domba. Domba itu nggak mau kok tengkar, karena wataknya domba itu nggak mau bermusuhan. Beda dengan kucing kera gitu. Ya kan? Kalau kucing kan kera, ya itu sudah wataknya. Tapi domba itu enggak ada domba kera itu. Kecuali kalau diadu, namanya adu domba. Nah, itu yang berkembang sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah suudzon, tajassus, ghibah, namimah, adu domba. Kalau sudah adu domba, muncullah permusuhan yang keenam. Jadi
langgeng karena diadu domba hasilnya mencapai ya penderitaan yang keenam yaitu permusuhan. Dan orang itu kalau sudah punya musuh mesti saling membenci. Yang ketujuh, orang itu kalau sudah punya musuh mesti saling membenci. Nggak ada ceritanya orang bermusuhan saling mencintai, itu nggak ada. Sejak zaman Nabi Adam kalau orang bermusuhan itu mesti saling membenci, Pak. Habil jadi korban pembunuhan Qabil itu kan karena benci. Nah, kalau sudah benci, nah muncul lagi atasnya dengki, benci apa? Dengki. Pak. Kalau sudah dengki, dendam. Itulah 9 tangga siksaan, penderitaan orang yang dilanda penyakit hati. Namanya satu, suudzon, sampai dendam. 9 tangga. Pak. Karena itu betapa sehatnya kalau manusia itu bebas dari sifat munafik, sifat suudzon, sombong, dengki, khianat, putus asa, bakhil, berdusta. Baik sekali. Dan di hari kiamat ketika menghadap Allah, selamat itu. Karena apa? Hatinya menghadap dengan kolbun salim. Nah, kolbun salim juga diartikan bersih dari kotoran hati. Apa yang dapat mengotori hati? Pertama, syirik. Syirik ini ya kotoran hati yang paling dahsyat, merusak. Iman jadi rusak, istiqomah rusak, keikhlasan rusak, itu karena syirik. Jadi ibadah rusak karena syirik, amal hapus karena syirik. Setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Az-Zumar ayat 65 masih diingatkan oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Barang siapa yang menyekutukan aku, maka seluruh amal ibadahnya hapus dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Setingkat Rasulullah masih diingatkan jangan sampai syirik. Karena memang syirik itu merusak hati, merusak amalan, merusak keikhlasan, merusak ibadah, dan merusak yang lain. Nah, yang mengotori hati kufur, maksiat, dan dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu kolbun salim ini harus dipertahankan agar hati itu tetap sehat dan tetap bersih. Maka kita perlu mengenali ciri-ciri kolbun salim itu seperti apa, biar kita ini memiliki ciri itu. Pertama, kolbun salim ditandai hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya. Jadi kolbun salim itu motivator hidup. Karena hatinya sehat, hatinya bersih, maka ya selalu mendorong untuk berbuat yang baik dan kembalinya kepada Allah. Yang kedua, hati yang tidak pernah putus mengingat Allah. Hati yang selalu berzikir kepada Allah. Dan mengapa hati yang tidak pernah putus mengingat Allah? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir itu sesungguhnya harus melibatkan 4 potensi manusia. Maka zikir itu tidak sekedar bilisan,
mengucapkan lafat-lafat zikir. Tetapi zikir itu harus zikir bil qalbi. Zikir bil fikri dan zikir bil amali. Jadi ada 4 komponen zikir. Ketika seseorang berzikir dengan lisan, zikir bil lisan, dengan mengucapkan lafaz subhanallah, hatinya harus membenarkan. Zikir bil qalbi. Pikirannya harus memaknai kalimat subhanallah itu. Dan perilakunya harus mencerminkan lafaz zikir yang diucapkan. Nah, maka kalau sudah mengucapkan subhanallah, ya semuanya harus suci. Karena Allah sudah maha suci sebelum disucikan manusia. Maka kalau kita mau bandingkan, sesungguhnya kalau mau duluan bertasbih, malaikat itu makhluk pertama yang selalu bertasbih kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa manusia diperintahkan bertasbih? Padahal Allah itu tidak untung manusia bertasbih. Allah juga nggak bakalan rugi kalau manusia nggak bertasbih. Tapi mengapa Allah perintahkan wasabbihu bukrata wa asila? Ada agar mendapat imbas. Karena hanya air yang suci yang bisa mensucikan. Maka hanya hamba Allah yang suci yang selalu mensucikan Allah. Air comberan tidak bakalan bisa digunakan untuk berwudu. Lisan yang comberan tidak mungkin melafadzkan kalimat tasbih. Kalau lisan itu selalu mengatakan perkataan yang jelek, yang keji, sulit Pak untuk bertasbih kepada Allah. Air suci, air yang mensucikan, air comberan nggak bakal bisa mensucikan. Mulut comberan itu juga nggak bisa bertasbih kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pengaruh zikir ini bagus sekali untuk hati. Karena itu zikir itu harus melibatkan hati, melibatkan pikiran, melibatkan perilaku. Sehingga apa? Ada konsistensi. Lisannya mengucapkan subhanallah, maka lisan itu harus selalu terjaga kesuciannya. Lisannya untuk bicara yang baik-baik saja, qaulan ma'rufan, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan maisuro, dan qaulan baligho. Itu komunikasi lisan yang suci karena pengaruh subhanallah. Pikirannya ya pikiran suci, tidak menyesatkan orang, tidak mengembangkan pikiran-pikiran negatif. Karena apa? Lisannya sudah mengucapkan subhanallah, pikirannya juga harus suci. Kemudian perilakunya ya suci. Dan yang paling penting lagi, yang dimasukkan ke dalam perutnya juga halalan thayyibah. Koruptor itu juga bertasbih kok Pak, subhanallah. Tanya koruptor itu, sampean zikirnya subhanallah apa enggak? Mesti jawabannya subhanallah. Tapi yang dimasukkan ke dalam perutnya itu haram. Bagaimana bisa ngefek subhanallah kalau yang dimasukkan ke dalam perutnya itu uang haram? Padahal man nabata lahmu minasukti fannaru aulabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Jadi kita melihat pameran calon-calon penghuni neraka. Dan kita jadi sedih sebagai bangsa, ternyata para pejabat, para penguasa hobi sekali makan uang haram. Dan dipamerkan. Nah, maka Bapak Ibu, satu kalimat zikir yang bisa kita maknai itu sudah membentuk karakter manusia menjadi baik. Subhanallah.
apalagi alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 5 kalimat tasbih yang diucapkan oleh lisan itu kalau melibatkan tasdikun bil qalbi, kemudian pikirannya juga memaknai kalimat itu, lantas perilakunya perilaku dengan 5 kalimat itu luar biasa. Karakter manusia menjadi bagus sekali. Maka otomatis menjadi qalbun salim. Yang ketiga, hati yang senang terhadap amalan yang disenangi oleh Allah dan membenci terhadap amalan yang dibenci oleh Allah. Itu qalbun salim. Jadi hatinya itu selalu senang kalau amalan-amalan yang dilakukan itu disenangi oleh Allah. Seperti seorang anak senang menyenangkan kedua orang tuanya, itu memiliki qalbun salim. Kalau sampai seorang anak senang membuat orang tuanya susah, itu sudah bukan ciri qalbun salim. Kalau seseorang senang menyenangkan orang, itulah sifat altruistik. Tapi kalau orang hobinya menyengsarakan orang, nah, derajatnya lebih rendah daripada sampah. Karena sampah-sampahnya sampah, itu masih menebar manfaat. Sampah yang Bapak Ibu buang, itu masih memberi manfaat bagi pemulung. Dan menjadi sumber mata pencaharian. Pemulung ngambil sampah yang Bapak Ibu buang, kardus dikumpulkan kardus, kertas dikumpulkan kertas, plastik dikumpulkan plastik, logam dikumpulkan logam, dikirim ke pengepul, sudah jadi uang. Itu sampah yang tidak dikasih akal. Sampah yang tidak diajarkan agama kepada mereka. Masih memberi manfaat. Yang tidak diambil pemulung jadi kompos yang menyuburkan tanah. Itu sampah. Lantas kalau manusia kerjanya merugikan sesama terus, membuat orang lain sengsara, ketakutan, cemas, depresi. Sikap manusia seperti itu derajatnya lebih sampah daripada sampah. Karena sampah saja masih bisa memberi manfaat. Karena itu termasuk qalbun salim kalau senang ketika bisa menyenangkan orang. Maka qalbunnya menjadi tidak jelas ketika kerjanya itu senang menyengsarakan orang. Kita sering mendapat kalimat, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Muncul kan kalimat itu. Kan mending kalau bisa dipermudah, kenapa sih harus dipersulit? Wong mempersulit orang itu sama dengan menanam. Mayazro yahsud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau hidup ini selalu merugikan orang, nanamnya selalu mempersulit orang, pada suatu saat dia akan menuai tanamannya itu. Karena itu hidup ini harus menanam kebajikan, sehingga kelak panennya itu panen kebajikan. Mayazro yahsud. Barang siapa yang menanam pasti panen. Demikian pula sebaliknya, ciri hati yang qalbun salim itu membenci terhadap amalan yang dibenci oleh Allah. Maksiat dosa itu jangan didukung, apalagi dibudayakan, apalagi dilestarikan, apapun atas namanya. Karena kalau sudah dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bagaimana menjadi hamba yang selamat? Bagaimana menjadi bangsa yang selamat? Bagaimana menjadi qaryah yang thayyibah? Enggak bisa. Kalau kemaksiatan, kemungkaran, dosa yang dibenci oleh Allah itu malah didukung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang tanda ketiga ini kita mesti
mengenal dan melestarikan. Beberapa amalan yang disenangi Allah adalah seluruh ibadah ritual manusia akan membuat Allah senang manakala diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Sehingga kesolehan ritual manusia itu berkembang menjadi kesolehan sosial. Jadi orang soleh itu bukan sekedar istiqomah dalam ibadah ritual, tapi bagaimana ibadah ritual itu berkembang menjadi spirit, namanya spiritual, yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ciri-ciri amalan yang disenangi oleh Allah. Kesenangan Allah itu tergambar pada balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang digendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maksimal sekali, Pak, balasan dari Allah terhadap hamba yang amalannya itu disenangi oleh Allah. Berupa apa? Infak. Infak. Membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, infak itu wujudnya dua. Bisa zakat dan bisa sodako. Infak berupa zakat itu terikat oleh aturan. Ada nisab, ada haul, ada asnaf, ada macam-macam, ada prosentase dan sebagainya. Tapi kalau infak bentuknya sodako, itu tidak mengenal ketentuan nisab, asnaf, waktu. Sodako itu apapun yang kita lakukan untuk memberi manfaat kepada siapapun itu namanya sodako. Kullu ma'rufin sodakotun. Semua kebaikan kita ini dinilai sodako. Dan sodako itu balasannya jariah. Sodako itu balasannya mengalir terus tanpa putus walaupun orang yang bersodako itu sudah meninggal dunia. Itulah istimewa sodako. Jadi infak dalam bentuk sodako itu umum. Tidak ada ketentuan nisab kepada siapapun kita berikan. Bahkan sodako itu tidak mesti berasal dari harta. Semua kebaikan kita untuk orang lain itu sodako. Watabassamuka fi wajhika sodakotun. Senyummu untuk saudaramu, keramahanmu untuk saudaramu itu sodako. Itu sodako. Dan ada lagi yang menarik, motivasi yang diberikan Rasulullah SAW adalah beliau bersabda, sebaik-baik sodako adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Sodako saja sudah baik. Apalagi beliau sebut sebaik-baik sodako, yaitu belanja nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak ini semakin banyak memberi belanja kepada ibu. Itu termasuk bapak yang baik sekali. Ibu-ibu mesti responnya berat gitu ya. Ya. Jadi semakin banyak belanja yang diberikan suami kepada istri itu dinilai sebaik-baik sodako. Karena itu nggak usah ada lah, iki duit lanang, iki duit wedok. Nggak perlu ada itu. Sehingga sing duit wedok dikasihkan istri, yang duit lanang disimpan aja.
dan rapat nyimpennya. Kalau perlu dikunci gitu ya uang. Nah, nggak perlu begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini, Allah itu senang sekali kalau ibadah-ibadah yang bersifat ritual itu melahirkan spiritual. Nah, spiritual itu implementasi nilai ibadah dalam kehidupan sosial. Dengan siapapun, terutama dengan orang-orang terdekat kita. Gambarannya ini Bapak Ibu, orang nanam itu pasti tumbuh, dan setelah tumbuh mesti besar dan kemudian panen. Maka hidup ini harus rajin menanam, yang ditanam kebaikan bukan kejahatan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 262 ini kan juga alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yudbi'una ma anfaqu mannaw wala azza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut, ngundat-ngundat gitu loh, pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini mensyaratkan infak itu harus dilakukan dengan akhlakul karimah, yaitu apapun yang sudah dibelanjakan, diserahkan kepada siapapun, jangan diundoh-mono, jangan diundat-undat, jangan diungkit-ungkit. Apalagi waktu menyerahkan itu diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang yang menerima. Jadi meskipun sodakoh, infak itu ciri kolbun salim, tapi harus dibingkai dengan akhlakul karimah. Yang sudah kita berikan jangan pernah diungkit-ungkit. Karena apa? Hangus kalau diungkit-ungkit. Maka Bapak Ibu kuncinya berinfak dan bersodakoh kepada siapapun. Jangan mengharap pengembalian, jangan mengharap balasan. Sebab kalau memberi berniat agar nanti saya dibalesi, siap-siaplah kecewa. Tapi berharaplah untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Kalau mencari balasan manusia, itu terlalu kecil. Dan kalau enggak mendapat balasan, seringkali kecewa. Gak eling, dhisik tak kei, saiki dhek gak ngekei aku. Tuh kan? Misalnya ada seorang panen mangga. Nah, didahulukan tetangganya untuk diberi mangga itu dengan harapan karena tetangganya punya pohon durian, mudah-mudahan nanti kalau mudah-mudahan nanti kalau panen durian saya dibalesi itu ya. Ternyata ketika panen durian nggak balesi, Pak. Oh, gak eling, bisa tak kei. Bisa tak kasih mangga. Saya lagi panen durian nggak dikasih. Cuman aromanya saja nyengat itu. Nah, kalau gitu kan nggak enak. Karena itu Bapak Ibu paling ideal, sangat ideal. Kalau yang kita harap itu mardhatillah, ridhonya Allah. Peduli amat manusia itu membalasi. Membalasi silakan, enggak juga enggak apa-apa, karena bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah mardhatillah. Karena itu fokus pada akhlak, pada akhlak. Jangan pernah berharap ada pengembalian. Berharaplah kepada yang pasti memberi pengembaliannya, itu mengharap kepada Allah. Karena itu bisnis dengan Allah itu enggak pernah rugi, Pak. Tapi bisnis dengan manusia sering rugi, bahkan sering ditipu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sab'asana bila, pemberiannya pasti, balasannya pasti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sodako itu amalan yang disenangi Allah. Jadi selain infak juga sodako, juga zakat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, siapa saja orang Islam yang memberi pakaian orang Islam yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Tiket, sudah tiket masuk surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Tiket dua. Dan siapa saja orang Islam yang memberi minum orang Islam yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari minuman suci yang tertutup. Minuman surga. Ini tiket-tiket masuk surga. Karena setiap hari kita bisa nyelengi nabung surga dengan amalan-amalan seperti ini. Dan ini yang disenangi oleh Allah. Nah, dalam riwayat lain, Ahmad dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, sedekah orang yang tak punya. Dan mulailah memberi sedekah atas orang yang banyak tanggungannya. Bapak Ibu, keistimewaan orang sodako itu, kalau dia membutuhkan, tapi masih bisa bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu istimewa. Dan itu jarang terjadi, tapi tetap ada. Ada. Dan itu istimewa sekali. Di saat kita butuh, melihat orang lain yang lebih butuh, itu istimewa kalau bisa memberi. Saya pernah mendapat cerita langsung dari yang bersangkutan. Waktu saya memberi ceramah di satu tempat, Bapak ini mendekati saya. Ustaz, saya punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa, Pak? Saya ini, anak saya kuliah di Fakultas MIPA UB. Pulang bilang kalau temannya ini ayahnya barusan meninggal dan ibunya nggak punya kerjaan apapun. Terus anaknya bilang, Pak, kalau gimana kalau kamar saya ini ditempati 2 orang, saya dengan teman saya yatim. Enggak apa-apa, nak, enggak apa-apa. Akhirnya sampai lulus, singkat cerita sampai lulus. Begitu lulus, alhamdulillah putranya itu dapat kemudahan untuk dapat beasiswa kuliah S2 di Australia. Nah, di Australia ternyata oleh dosennya diarahkan, kamu kos saja di ibu itu, ibu janda tua, tidak punya anak. Akhirnya apa? Digratiskan selama kuliah di Australia. Nah, saya mendengar cerita beliau ini, wah, ini Allah memberi balasan langsung, spontan, gratis. Dia hanya disuruh jaga rumah itu kalau pas bepergian kemana, suruh bersih-bersih, dan dia bisa kerja. Hasil kerja itu ditabung. Nah, Bapak Ibu, cerita berikutnya, lanjutan itu adalah, si bapak ini karena nggak terbebani kos-kosannya putranya di Australia, mulailah mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Begitu dapat 1 UNH, ditunda, saya harus berangkat dengan istri saya. Nah, begitu ditunda, kakaknya bilang, Dek, ibu ini minta dihajikan, ya apa enake itu. Kakaknya bilang, saya tuh cuman dapat punya uang untuk saya sendiri lah. Untuk ibu tinggal satu-satunya itu belum punya. Gini aja Mas, saya sudah punya 1 ONH, tapi belum bisa berangkat dengan istri. Wis dipakai aja untuk ibu. Ini satu tanda. Si bapak ini sebenarnya sudah kepingin haji, sudah mengumpulkan uang untuk ONH, tapi istrinya belum. Berarti kan masih butuh. Tapi begitu kakaknya bilang kalau ibunya ingin dihajikan, uang ONH itu diserahkan. Dengan segala ketulusan hati. Apa yang terjadi? Begitu sudah diserahkan,
Anaknya yang di Australia itu ngirimi ONH untuk 2 orang, bapak sama ibunya. Subhanallah, saya mendengar cerita itu luar biasa. Itu kalau ditulis bagus sekali. Sayangnya saya belum sempat nulis itu. Masya Allah, saya itu mendapat pelajaran bagus. Ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita masih membutuhkan, melihat orang yang lebih membutuhkan, kita lulurkan tangan kita bantu mereka, itu istimewa sekali, dan itu yang disenangi oleh Allah. Bapak Ibu sudah tit ya, tadi sudah tit ya, saya tidak berani melanggar tit itu. Ini masih banyak ini ciri-ciri qalbun salim, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu untuk sementara saya silakan. Enggak ada? Oh ada. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahan yang sudah diberikan. Tadi disebutkan mengenai kesolehan sosial. Artinya kalau saya memahaminya itu kesolehan sosial itu sesama teman, sesama keluarga, sesama rekan kantor, tetangga RT RW. Itu mungkin menyangkut yang disebut kesolehan sosial. Baik. Nah, mohon pencerahan dari Pak Ustaz mengenai kesolehan kita sebagai warga negara dalam melaksanakan kehidupan bernegara, di mana ada rakyat dan ada pemimpin. Jadi ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nah, bagaimana mencapai kesolehan seperti ini dalam artian kita sebagai rakyat dan pemimpin yang memimpin kita, karena kita sebagai rakyat ini kadang-kadang ada yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Untuk membangun kesolehan sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara, itu kalau dari segi ruang, kita harus membangun qaryah thayyibah, desa yang baik, untuk mencapai baldatun thayyibah. Nah, desa itu kumpulan dari RW dan RT kan, kalau sistem pemerintahan kita ini. Desa atau kelurahan itu terdiri dari RW dan RT. Nah, kalau qaryah thayyibah, qaryah itu desa itu baik, maka berkontribusi untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba 15. Itu dulu tempatnya. Nah, qaryah dan baldah ini tempat itu tergantung isinya. Tempatnya baik, kalau isinya buruk, jadi nggak baik. Tempatnya buruk, kalau yang isi baik, insya Allah tempat itu akan dikelola dengan baik. Negara kita ini sumber daya alamnya melimpah ruah. Sampai Belanda, saking asiknya, menjajah 300 sekian puluh tahun. Saking kayanya. Namun, baiknya suatu sumber daya alam, kalau sumber daya manusianya tidak baik, maka alam itu menjadi rusak. Jadi tempat itu baik buruknya tergantung siapa yang nempati. Rumah, gedung, mewah, kalau yang nempati kambing, namanya kandang. Bukan rumahnya kambing, tapi kandang. Kalau gedung itu yang ngisi orang sakit, namanya rumah sakit.
Apalagi yang sakit jiwa, tambah lagi rumah sakit jiwa. Nah, Qobaldah Toyibah atau Koryah Toyibah ini kalau dikelola oleh bangsa yang satu, hayatan Toyibah, hidupnya itu baik. Hidup baik itu man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannaum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Negara itu baik kalau bangsanya itu hidupnya baik. Hidup baik itu adalah iman dan amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah menjanjikan dua hal. Sungguh akan kami berikan mereka penghidupan yang baik, dan sungguh akan kami balasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kata kuncinya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu muncul dari orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, secara spesifik, hayatan thayyibah harus diimplementasikan dalam bentuk halalan thayyibah. Anak-anak bangsa ini yang dimakan harus halalan thayyibah. Sehingga kalau orang yang dimakan itu halal dan baik, hidupnya jadi baik. Lebah itu karena yang dimakan sari madu, hidupnya baik. Kalau lalat itu yang dimakan kotoran di sampah, maka yang ditebarkan tidak baik. Satu. Jadi hayatan thayyibah harus didukung dengan halalan thayyibah. Kalau sudah yang dimakan baik, zuriatan thayyibah. Anak keturunannya menjadi baik. Kenapa? Yang dimakan baik, keturunannya baik. Zuriatan thayyibah. Nah, kalau sudah zuriatan thayyibah, maka berkontribusi terwujudnya baldatun thayyibah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesolehan kita dalam berkontribusi membangun baldatun thayyibah ya harus dimulai dari halalan thayyibah, makannya yang baik, bukan hasil korupsi, bukan manipulasi, bukan pembohong, bukan penipu, bukan pengkhianat, itu halalan thayyibah. Untuk menjadi hayatan thayyibah sehingga anak keturunannya menjadi zuriatan thayyibah, berkontribusi terwujudnya baldatun thayyibah. Nah, nanti milih siapa terserah Bapak. Saya takut kalau mencuri start gitu ya. Tapi kita semua sudah paham kan pertanyaannya ke arah sana ya Pak. Tapi konsep dasarnya yang saya sampaikan Bapak. Makasih. Jangan diteruskan Pak. Nanti lain kali. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kami mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diparingi sehat walafiat, istiqomah dalam kebenaran, sehingga kita bisa istiqomah dalam bersilaturahim, bertaklim, sholat berjamaah, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.